bahas hal yang udah umum di masyarakat. Udah bukan hal tabu lagi di masyarakat. Kira-kira tahu nggak? Apa ya kira-kira? Ada cluenya nggak nih, Din? Cluenya biasa dilakuin sama laki-laki. Sekarang juga perempuan gak jarang gitu bisa melakukan itu. Terus juga ada dampaknya bagi kesehatan anak, Win. Apa ya? Hubungannya sama asap nih. Oh, rokok! Ya, kita akan bahas tentang rokok. Tapi kurang seru nih kalau kita cuma ngebahas tentang rokok doang. Gimana kalau kita pairingnya sama saudaranya rokok, Win? Saudaranya rokok? Emang rokok ada saudaranya, Din? Ada dong, motor aja ada yang metik kan? Rokok, metik. Oh, fair! Ya betul, kita akan pairingnya dengan vape. Kita akan bahas rokok dan vape. Kita bahas tuntas di sini perbedaannya rokok dan juga vape. Terus bahayanya apa sih? Terus yang paling penting dampak bagi kesehatan kita itu apa? Tapi kurang seru nggak sih, Win, kalau kita cuma bahasnya berdua doang? Kalau Iya, kita undang bintang tamu aja gimana nih? Iya benar, boleh. Yuk. Pasti bintang tamu yang kali ini kita datengin yaitu pasti paham tentang kesehatan dan juga rokok and vape. Pastinya dong harus. Kalau kita undang bintang kesehatan aja gimana nih? Nah, bener banget, boleh. Pasti dia tahu tentang kesehatan dan juga rokok and vape. Pastinya. Udah deh, gak usah lama-lama lagi ya kali ini kita langsung undang aja ya, Win. Ya. Kang Iqbal. Hai Kang Iqbal, gimana nih kabarnya? Oke, alhamdulillah baik, luar biasa deh. Alhamdulillah ya. Lagi sibuk apa nih kamu? Kalau sekarang paling kerja sih sama lanjut kuliah juga. Kerja sama lanjut kuliah. Iya. Ih, keren banget ya sih. Nah, pasti ya Kang ya udah ngiriin waktunya nih. Pasti kan sibuk banget nih. Ya, buat waktunya untuk kita tanya-tanya nih. Kita kan nanya-nanya tentang rokok dan vape nih. Kan kita udah tahu nih rokok tuh udah umum banget gak sih ya Kang? Jadi udah nggak asing banget nih gitu di masyarakat, mau anak muda, udah tua juga, perempuan juga ada ya kayak nge-vape, ngerokok gitu. Nah, gimana nih Kak, menurut Akang tentang fenomena itu? Ya, fenomena rokok dan vape ya harus sangat disayangkan sekali sebenarnya sih Teh. Karena kan kita tahu juga ya negara kita tuh masuk ke daftar negara dengan jumlah perokok aktif di dunia 70 juta perokok aktif dan 7,4% diantaranya anak berusia 10-18 tahun. Dan aku sebagai seorang anak muda juga melihatnya sangat cukup sedih juga ya, karena itu kan mengaruh pada masa depan juga karena kesehatan mereka seperti itu. Ya, tadi Kang Akang bilang 10-18 tahun ya. Berarti anak muda sekarang berarti udah kecanduan juga ya ke rokok gitu ya. Betul, udah kecanduan 7,4% sih. Itu kan karena aku juga sering ini ya Kak, kayak kita turun-turun ke kampung-kampung, ke sekolah-sekolah. Dan emang banyak banget sih anak-anak muda SMP bahkan atau bahkan SD anak kelas 6 tuh sudah mulai merokok. SD? Iya betul. Bener seriusan SD loh, teman sehat SD udah ngerokok. Wow. Nah, apa sih kira-kira bedanya rokok dan vape tuh? Oke, bedanya rokok sebenarnya lebih ke dimana zat kimia ya, kandungan zat kimia. Sama perbedaannya kalau misal rokok itu kan mereka dari olahan tembakau dan dibakar, sedangkan vape itu kan mereka diuapkan ya dari cairan gitu. Terus perbedaan juga adalah dari zat kimia Teh. Jadi kalau misalkan vape itu kan hanya 100 sampai 200 zat kimia yang terkandung, sedangkan rokok itu ada sekitar lebih dari 44.000 senyawa kimia seperti itu. Berarti kan sekarang juga kan anak muda teh daripada rokok mending vape, bener ya? Betul. Terus ada yang ngomong juga mending beli vape karena sekali langsung mahal gitu ya sekali. Terus juga ngomongnya vape tuh lebih aman gitu daripada rokok, padahal sama nggak sih bahayanya? Tuh, sama aja padahal bahaya sama bahaya. Mungkin karena si kandungannya itu lebih kecil zat kimia dibandingkan dengan rokok, banyak yang berpindah ke vape. Tapi pada kenyataannya kita sampai sekarang pun tidak ada bukti ilmiah yang cukup yang menyatakan bahwasannya vape bisa menjadi pengganti rokok. Jadi teman sehat, intinya tuh rokok dan vape itu sama-sama bahaya ya Kang ya. Nah terus juga gimana sih kenapa sih alasannya tuh, Akang tahu nggak nih alasan orang-orang tuh merokok gitu tuh, maksudnya kadang kan biasanya stres kayak gitu, betul ya. Tapi kan padahal ada juga loh cara lainnya untuk bukan rokok gitu ya. Nah menurut Akang gimana nih alasan orang tuh merokok tuh kenapa gitu, padahal nggak tahu dia bahaya gitu ya. Sebenarnya banyak ya Kak, faktor kenapa anak-anak muda, orang-orang itu ngerokok, kayak seperti faktor lingkungan. Melihat orang tuanya nih, bapaknya ngerokok, jadi penasaran. Karena rasa penasaran itu akhirnya mereka mencoba, betul ingin tahu gimana sih rasa rokok. Karena sekarang kan udah macam-macam ya Kak, ada yang rasa anggur, Ya, itu.
pelacur ya. Tapi aku nggak ngerokok, tenang aja. Tenang, maksudnya ngerokok dong. Betul, terus karena pertama pergaulan juga, karena di lingkungan pertemanan, apalagi di perkuliahan atau SMA, karena ngeliat teman-teman yang merokok, nganggap bahwa supaya kita setia kawan nih sama-sama ngerokok, akhirnya ikut ngerokok seperti Biar itu. keren, Iya, keren. biar keren. Padahal Padahal sama-sama berbahaya dan juga katanya bisa menghilangkan stres. Karena kan mereka jenuh, sepi, akhirnya mereka beralih ke rokok dan rokok vape. gitu ya. Padahal rokok itu sama-sama bahaya ya. Tapi kenapa? Padahal orang juga udah tahu ya rokok dan vape itu anak-anak tuh udah dikasih edukasi gitu ya. Rokok dan vape itu sama-sama bahaya, tapi tetap aja gitu ya. Mungkin ya itu karena alasan yang udah disebutkan sama Kang gitu ya. Terus juga mau nanya nih, kan bener kan kalau rokok itu tuh dampaknya bagi kesehatan anak ya. Nah itu gimana tuh untuk orang tua yang merokok gitu tuh, padahal dia udah punya anak gitu kan. Lagi masih bayi anaknya. Iya betul, sangat disayangkan banget ya Kak. Dan bahkan aku juga pernah dengar nih salah satu anggota DPR ya, ketika beliau lagi belusukan, Putri Komarudin, tahu Kak? Orang kayak tahu. Dia tuh Putri Komarudin salah satu anggota DPR, dia pernah tuh berkunjung di salah satu daerah di Jakarta terpencil. Jadi ketika dia ada bapak-bapak di pos lagi merokok, lalu dia minta bapak-bapak itu untuk pergi menghindari rokoknya karena di situ ada anak kecil. Tapi jawaban dari bapak-bapaknya adalah, kenapa nggak kamu aja yang pindah? Gitu. Itu sangat disayangkan banget Pak. Padahal kan dampak rokok itu sangat berbahaya, bukan hanya untuk kesehatan si perokoknya, tapi yang berbahaya juga perokok pasif. Perokok Iya, itu orang-orang yang nggak ngerokok, Ngerokok, tapi benar. menghirup udara dari perokok aktif. Bahkan kan asap rokok yang di iya. keluarnya itu kan bisa menempel ya, tadi benda-benda kayak Iya. baju seperti itu. Nah itu kan bisa menyebabkan berbagai penyakit mulai dari kanker, jantung, paru-paru. Rokok pasif tuh bener ya, kalau perokok pasif tuh lebih rentan daripada perokok aktif, betul nggak? Betul banget kan, karena Betul. mereka harus menghirup asap yang dikeluarkan dari si perokok aktif. Gitu. Padahal yang ininya salah itu ya, kalau bilang kita salah ya, itu yang perokok aktifnya yang menyebabkan si yang menghirup asap ini itu jadi kena penyakit ya. Betul. Terpapar lah ya. Terpapar, benar. Nah kalau kayak gitu berarti kan ada nih bahayanya rokok dan vape. Menurut Akang nih bahayanya itu apa ya? Bahaya itu terserah mau bahayanya di ekonomi kah atau apa, atau di kesehatan juga kan. Akang kan juga kesehatan. Betul. Bahayanya nih rokok sama vape, apakah rokok dan vape itu punya bahaya yang beda dengan beda gitu terhadap kesehatan atau gimana? Sebenarnya sama-sama bahaya keduanya Kak. Bukan hanya untuk menimbulkan dari faktor segi ekonomi, finansial, tapi juga segi kesehatan, dari segi lingkungan, dan juga mental nih. Karena kan kandungan nikotin, bahkan nikotin dalam vape itu lebih tinggi dibandingkan dengan nikotin yang tergantung di dalam rokok gitu. Jadi karena mereka sudah tercandu dan mereka sudah terbiasa untuk merokok, dan ketika mereka kehilangan rokok, mereka akan jadi lebih stres dan akan menjadi tidak seperti pribadi pada sebelumnya gitu. Yang pada dampak kesehatannya juga tentu berbahaya banget, apalagi untuk ibu-ibu, bapak-bapak itu sama-sama berbahaya. Seperti ke laki-laki pun akan mempengaruhi pada sperma nanti kan seperti itu. Ke ibu-ibu pun nanti paru-paru, jantung, atau bahkan ke anak kecil. Anak zaman sekarang kan banyak sekali ya, kayak sekarang udah anak-anak umur 2 tahun udah kena flek, 1 tahun udah kena Iya, flek. benar. Itu kenapa? Karena disebabkan dari si bapaknya yang merokok, yang nggak tahu tempat. Nah, saya tuh pernah ada yang baca di salah satu sosial media gitu, kalau ada ibu hamil nih yang merokok, dia udah kecanduan banget nih Kang. Berarti itu kan bahaya juga nggak sih kalau janinnya, Betul. benar. Nah itu kalau kayak gitu tuh gimana tuh? Cara apa ya? Kita ngedukasinya gitu. Oke, sebenarnya kalau kita nggak cukup untuk mengedukasi diri sendiri, tapi juga dibutuhkan niat dari si ibunya atau si perokok aktifnya gitu kan. Karena kalau misalkan padahal mereka udah tahu kalau misalkan rokok itu berbahaya, apalagi sedang hamil, akan mempengaruhi janinnya, rahimnya, bisa jadi juga keguguran, dan juga ketika anak lahir akan terkena berbagai penyakit beresiko gitu. Jadi ya tujuannya untuk supaya ibu itu tidak merokok ya tentu mengedukasi, coba untuk mengajak ngobrol, dan tentunya mengurangi sih. Dan lingkungan keluarga, lingkungan keluarga itu punya peranan paling penting untuk si ibu agar berhenti merokok. Jadi teman sehatnya udah tahu kan ya bahayanya gitu. Oh ya satu lagi nih ada kan apa ya, anak remaja gitu ya, dia kayak nge-vape atau apa gitu. Kadang-kadang nggak tahu kita benar nggak Ya, Kak? benar. Kita tahu lah ya, kita rokok sama nge-vape tuh benar-benar kayak nggak tahu tempat gitu.
di mana aja. di mana aja gitu ya. Nah, Akang pernah nggak sih Kang sendiri itu ya pengalaman nih sebagai duta kesehatan gitu kan, duta kesehatan Jawa Barat, melihat gitu ya fenomena ini gitu, terus kayak saya tuh pengen nih ngerubah gitu tuh, pernah nggak kayak gitu? Kebetulan pernah, apa ini di lingkungan kuliah ya banyak banget sih Kak, kayak anak-anak SMP, dan kelihatannya tentu sangat miris sekali gitu. Generasi kita yang harusnya jadi generasi emas penerus bangsa justru harus sudah mengkonsumsi rokok dari sekarang. Kan kesehatan investasi ya Kak, kalau misalkan sekarang aja kita nggak peduli sama diri kita, gimana di masa depan kita tentang kesehatan kita gitu. Dan ketika aku melihat, aku juga coba untuk menegur, tapi baik lagi, walaupun udah ditegur mereka berhenti, setelahnya ketika nggak ada aku, mereka akan tetap mengkonsumsi. Dan itu sangat sulit sekali untuk diberhenti. Apalagi ya Kak, kalau misalkan kita bicara tentang rokok, misalkan kita berusaha untuk memberhentikan rokok di Indonesia, karena rokok itu penghasil income terbesar di negara kita. Jadi kita juga kan. Tapi kita tetap akan berusaha untuk mengedukasi anak-anak gitu. Ya setidaknya kalau memang mereka merokok, tidak banyak lah gitu, mengkonsumsinya sedikit gitu. Terus nih Kang, saya tuh ada kayak misalkan orang nih udah ditegur nih, dia udah ada niatan untuk mengurangi rokok, tapi misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia bisa nih mengurangi rokok, tapi ternyata nggak bisa gitu, dia ternyata balik lagi gitu. Nah, tanggapan Akang itu kenapa ya alasannya? Apakah dia udah kecanduan, tapi kan 3 bulan itu dia sudah bisa mengurangi rokok gitu. Nah, menurut Akang gimana? Bisa jadi dia yang kenapa 3 bulan terus merokok lagi, bisa jadi karena dia terlalu jenuh ya di rumah, atau enggak memang tidak ada aktivitas. Jadi ketika kita ingin berusaha untuk berhenti merokok, salah satu kuncinya harus cari aktivitas positif. Jadi diusahakan kita bikin daily activity per harinya, misalkan besok kita mau ngapain, besok lagi kita mau ngapain, mulai memanajemen waktu. Terus cari juga lingkungan yang baik. Nah, lingkungan itu nomor 1 sih Kak untuk tumbuh kembang karakter seseorang kan. Jadi kalau misalkan setelah 3 bulan masih ngerokok, patut dipertanyakan nih lingkungannya seperti apa dan juga aktivitas sehari-harinya seperti apa. Bisa jadi itu ada, kalau dia udah berkeluarga ada ininya, masalah keluarga, atau juga kalau dia masih ikut sekolah kan ada masalah sekolah di sekolahnya gitu ya, stres atau kayak gimana gitu. Nilai gitu ya. Ya nilai. Terus juga apa ya? Vape. Balik lagi ke vape. Soalnya saya banget tertarik banget sama vape karena orang-orang tuh sekarang banyak yang pindah haluan ya dari rokok ke vape gitu. Entah karena ada banyak rasa atau apa, saya nggak tahu. Tapi sebetulnya sih kan kalau misalkan apa ya, orang-orang tuh salah gitu. Apa pindah haluan dari rokok? Maksudnya apa ya? Dia tadinya mau lebih sehat tapi malah salah gitu ya, benar kan? Nah, menurut Akang gimana? Salah banget ya Teh, karena vape itu nggak bisa jadi pengganti rokok. Karena vape juga sama-sama berbahaya. Kenapa sih vape banyak yang mau nyoba? Karena rasa sih. Kalau misalkan dibilang rasa di itu banyak banget. Terus iklan-iklan sekarang tentang vape juga banyak. Kalau kita di jalan-jalan melihat banyak banget poster-poster besar, spanduk-spanduk besar tentang iklan-iklan vape. Makanya mereka akhirnya mencoba. Tapi sekarang zaman sekarang tuh suka dikalungin, sambil nongkrong, biar terlihat kece gitu. Karena vape itu katanya biar kece, tapi sama sekali enggak. Orang yang vape itu sama-sama orang yang pengecut. Kenapa pengecut? Karena mereka nggak peduli sama diri mereka sendiri gitu. Dengan orang lain pun mereka nggak sama sekali tidak peduli, gitu kan? Betul. Kalau menurut saya juga ya, rokok juga, kalau rokok sama vape itu kan membahayakan diri sendiri. Terus ya gimana dia kalau misalkan sama orang lain gitu ya, sama dirinya aja dia nggak sayang, apalagi sama orang lain nih. Gitu. Nah, jadi rokok itu bahaya ya, bahaya bagi kesehatan. Tadi ada financial pun sangat berbahaya buat financial. bener. Itu kadang-kadang ibu-ibu sama suami istri nih ya yang Suka ribut. Makanya sekarang angka perceraian pun salah satunya adalah faktor ekonomi. Ekonominya kenapa bisa jadi karena si bapaknya atau suaminya itu lebih banyak uangnya digunakan untuk beli rokok. Iya, benar. Kayak misalnya sekarang kan jelas satu bungkus rokok nih seharga 27.500. Misalkan kita tidak mau beli satu bungkus rokok 27.500 kan kita bisa alihkan untuk misalkan beli beras, beli minyak, ditabung. betul ditabung gitu. Nah, sama juga halnya kayak vape ya. Betul. Kayak kadang-kadang dan ini udah ngurangin 50.000 misalkan gitu ya, 50.000 kan cuma bisa dalam waktu sebulan gitu. Betul. Jangka waktu vape itu kadang-kadang berapa lama ya? Kan
kalau rokok kan kadang-kadang kalau dia kecanduan satu Bungkus hari sehari. aja dia sudah habisan hari ya. Kalau vape sendiri ada nggak expirednya atau Jadi tergantung penggunaan karena mereka kan pakai cairan ya. Jadi kalau misalnya ini udah habis mereka harus isi ulang Isi ulang, lagi. iya. Jadi sebenarnya lebih tergantung penggunaan. jadi sama aja dong ya kayak orang Sama-sama berarti kan harga vape juga sama-sama mahal ya kan Iya. sekarang macam-macamnya Bermerek lah. bermerek. Iya. Betul. 50.000 kalau misalkan dia juga cuma sehari Iya. sama aja sehari dia udah candu banget seminggu udah berapa tuh 50.000 kali 7 bener Wow. Bisa kita gunakan dengan hal yang lain ya. iya yang lebih apa ya lebih berguna gitu ya terus kita kan sama-sama di kesehatan Betul. juga sama-sama di kesehatan melihat fenomena rokok dan vape ini tuh miris banget miris padahal mereka udah tahu gitu ya rokok dan vape itu benar-benar bahaya tapi mereka tetap melakukan itu kita nggak tahu alasannya apa kita juga nggak bisa terus ngejudge orang gitu ya nah untuk sesama gimana nih cara mengedukasinya gitu ya mengedukasi orang-orang yang kecanduan dari rokok dan vape ini Biar berhenti. biar berhenti ya seenggaknya ngurangin lah ya Win Betul. Kalau untuk mengurangi sebenarnya tentu kita akan mengedukasi dengan beberapa cara ya. Salah satunya sosialisasi secara langsung. Karena kebetulan aku sendiri kan di bidang kesehatan itu kita keliling ke sekolah-sekolah. Kita ada program namanya tuh kan Dirmas tahu ya Gerakan Iya, Masyarakat iya. Sehat betul. Jadi kita ke sekolah juga itu memberikan makanan gratis dan juga edukasi tentang rokok. Nah untuk rokok dan vape khususnya ya, gimana cara berhentinya itu ada beberapa cara seperti misalkan penundaan yang biasanya tadi rokok atau vape di jam 6 sekarang kita tunda ganti di jam 12 siang. Ada jam 12 siang kita ganti ke jam 3 sore dan seterusnya sampai selama sehari tidak nge-vape. Terus kita juga kurangi misalkan yang tadinya nge-vape satu cairan itu penuh nih untuk 1 minggu kita kurangin setengah botol atau enggak tidak sama sekali. Misalkan rokok misalkan sehari 3 batang kita kurangi jadi 2 batang seterusnya sampai benar-benar enggak pakai. Terus juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan positif mulai berolahraga karena olahraga itu kan bisa membantu kesehatan kita yang kekuatan fisik dan juga ikut kegiatan positif mulai juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan ya mas. Iya, pasti ada. Tapi efektif gak kayak gitu? Tahu nggak ini efektif apa enggak? Yang tadi yang jam misalkan jam 10, jam 12 gitu. Itu sangat tidak efektif ya karena baik-baik ke niat Waktu lingkungan ya. betul karena kalau saya pernah kan datang ke daerah namanya Gembong kamu nggak Kak? Di daerah Kabupaten Gebang sana Oh iya. Iya. betul jadi ada di situ anak-anak ketika aku nanya kenapa sih kamu merokok ya karena orang tuanya pun dari mereka kecil sudah merokok tapi walaupun di sisi mereka merokok, nge-vape, mereka tuh punya nilai positifnya Kak kayak di sekolah dia berprestasi di bidang akademik kayak gitu Berarti ada plus minusnya ada ya. plus minusnya gitu yang pasti peran orang tua si ibu dan bapak karena parenting penting banget untuk mengedukasi anak ketika anak lahir anak kan sama seperti kertas putih ya Kak Iya. kalau misalnya kertas putih mau diwarnain apa itu tergantung pemiliknya Iya. sama seperti anak-anak yang lahir di dunia ini bagaimana mereka akan tumbuh tergantung orang tuanya mewarnai atau memberikan pendidikan dan edukasi kepada anak. Nah, betul sobat. Jadi pengaruh orang tua tuh penting banget ya, apalagi kalau misalkan bapak sama ibunya ngerokok, aduh itu udah paling ini banget ya, susah itu. Nah, takutnya pas kita edukasi ke anaknya, orang bapak juga ngerokok, ya kan? Gitu. Nah, kan apa ya? Kalau kita susah ya, kurangnya juga ya dikit-dikit lah bisa ya dengan cara ya berapa macam cara lah. Kalau misalkan kata aku mungkin nggak kalau Indonesia bisa angka rokok. Nah, kalau aku agak sangat susah ya karena lihat dari segi pemerintahan di politik termasuk income itu agak susah tapi menurut aku juga bisa ketika orang tua itu punya peranan penting gitu dan mengedukasi dari si anak kecil gitu dan ketika ada orang tua yang ngerokok mereka nggak memperlihatkan ke anaknya gitu Apalagi kan kadang-kadang Gen Z nih, Gen Z Iya. kita juga Gen Z ya Gen Z. sih. Kita udah tahu kan kayak gini. Ya semoga aja kita harap mah dia bisa ini ya, bisa mengedukasi anaknya karena kan Gen Z juga udah tahu gitu bahaya rokok. Kadang-kadang Gen Z juga selalu apa ya, mencari gitu ya. Gitu, ada ini dari kampus tentang
dua-duanya juga nggak apa-apa. Untuk orang yang ngerokok apa, untuk orang yang nggak. Atau buat penonton nih yang nonton barangkali. Oke, terus untuk teman-teman yang di luar sana, generasi muda dan semuanya masyarakat Indonesia, kesehatan adalah investasi yang paling penting di masa depan. Masa tua kalian indah atau tidaknya itu tergantung bagaimana kalian memikirkan kesehatan pada hari ini. Jadi mulai dari sekarang, mulai pola hidup sehat, berhenti dan jauhi rokok, jauhi lingkungan-lingkungan perokok, mulai aktif berorganisasi, berolahraga, makan makanan sehat, dan jangan lupa yang untuk cewek minum tablet tambah darah. Nah, itu untuk cewek. Tadi kita juga ini jangan sampai kita juga terus ini ya, tambah darah sih ya. Oke Kang, kayaknya gitu aja ya. Mungkin udah enak banget nih kita ngobrolnya. Berapa nih ya? Nyantai gitu ya. Maksudnya kita juga segensi. Betul. Aku gensi juga kan. Oh, gitu. Jadi agak nyantai gitu ya. Jadi makasih banyak nih udah ngeluangin waktunya. Kita tahu banget akan pasti sibuk, tahu kita sibuk banget ya pasti. Banyak jadwalnya. Banyak jadwalnya karena secara duta kesehatan Jawa Barat udah hebat banget, masih muda, duta lagi kan gitu. Jadi makasih ya Kang. Sama-sama. Nah guys, jadi kesimpulan dari Kang Iqbal yaitu jauhi rokok dan jauhi juga lingkungannya. Sampai jumpa di episode barak selanjutnya guys. Bye! See you!